pemerintahan Pak Prabowo, peletakan batu pertama pembangunan flyover Sitinjau Lawi. Bahwa Hutama Karya lah pemenang lelang KPBU flyover Sitinjau Lawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan kita mulai perjalanan dari kawasan PT Semen Padang yang berada di daerah Indarung, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, perjalanan kita kali ini akan menuju ke kawasan Sitinjau Lawi yang kabarnya sebentar lagi atau saat ini sudah mulai dikerjakan pembangunan flyover Sitinjau Lawi. Nanti kita akan menuju ke sana seperti apa keadaan sekarang di daerah Panorama 1, Panorama 2, dan kita nanti akan naikkan drone-nya di sana. Bagaimana kondisi terkini flyover Sitinjau Lawi, apakah sudah mulai dibangun, apakah sudah mulai ada pekerjaan. Ikuti terus jalan-jalan kita hari ini menuju ke Sitinjau Lawi. Nah, ini kita keluar dari gerbang pabrik semen Padang, kita belok ke kiri, kalau ke kanan kita menuju ke Kota Padang ya. Nah, ini kita menuju arah ke Kota Solo dari arah Kota Padang. Nah, saat ini kita sedang berada di depan Tugu Indarung. Di sebelah kiri ini adalah Tugu Indarung. Jadi kita bisa melihat Trans Padang sudah sampai di daerah Indarung, yang rutenya dari Indarung ini menuju ke pusat kota Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat. Oke, ikuti terus jalan-jalan kita hari ini sampai ke Panorama 1, Panorama 2, dan kita akan melihat seperti apa proses pembangunan atau pengerjaan proyek flyover Sitinjau Lawi yang menelan anggaran cukup besar sekitar 2,8 triliun. Oke sahabat Gumilang, kita saat ini sudah sampai di tanjakan yang paling ekstrim. Ini tanjakan yang paling berbahaya di daerah kawasan Sitinjau Lawi, dan disinilah akan dibangun flyover Sitinjau Lawi. Dan kabarnya tidak lama lagi flyover Sitinjau Lawi ini akan segera dilakukan pembangunannya, dan
akan diresmikan atau peletakan batu pertama oleh Bapak Presiden kita yang baru, Bapak Presiden Prabowo Subianto, akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan flyover Sitinjau Lawi ini. Dan menariknya, pembangunan flyover Sitinjau Lawi ini masuk ke dalam program 100 hari kerja Bapak Presiden kita yang baru, Presiden Prabowo Subianto, yang telah dikatakan oleh Bapak Andre Rosiade. Mari kita saksikan cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Sumatera Barat yang saya cintai, saya Andre Rosiade, anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra, Partai Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membaca bahwa secara resmi per tanggal 21 Oktober sudah diumumkan bahwa Hutama Karya lah pemenang lelang KPBU Flyover Sitinjau Lawi dengan nilai tahap pertama ini sebesar nilai investasinya 2,7 triliun lebih, hampir 2,8. Masya Allah. Dan ini juga bisa dilihat di website Kementerian PUPR. Jadi sekali lagi ini kabar gembira bagi kita, dan mudah-mudahan ya saya mendengar juga ini akan masuk dalam program 100 hari pemerintahan Pak Prabowo. Sehingga kita harapkan dalam 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, peletakan batu pertama pembangunan flyover Sitinjau Lawi bisa segera kita laksanakan. Mohon doa, mohon dukungan. Ini persembahan kami, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, partainya Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka! Nah, itu tadi pernyataan dari anggota DPR RI, wakil dari Sumatera Barat, Bapak Andre Rosiade, mengatakan bahwa pembangunan flyover Sitinjau Lawi akan segera dilakukan peletakan batu pertama. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan segera terwujud dan cepat selesai, yang tentunya tidak mangkrak, karena ya pembangunan di Sumatera Barat, infrastruktur yang besar-besar itu ada beberapa yang lambat dan ada beberapa yang berhasil. Contohnya seperti pembangunan tol Padang Sicincin yang memakan waktu hampir lebih dari 5 tahun, 6 tahun mungkin, itu baru selesai di tahun 2024 ini. Dan itu kabarnya juga akan diuji coba pada 15 Desember 2024 ini. Nanti kita juga akan update ke sana apakah 15 Desember nanti akan bisa difungsikan atau uji coba. Nanti kita akan melihat ke sana. Nah, seperti inilah kondisi saat ini di daerah kawasan Panorama 1 yang tanjakannya sangat ekstrim. Dan di sini kita melihat sudah ada perkembangan yang menunjukkan bahwa flyover Sitinjau Lawi itu benar-benar akan segera dilakukan pembangunannya tepat di Panorama 1 ini yang tanjakan paling ekstrim ini. Kita bisa melihat di sini ada pekerjaan. Saya tanya, pekerjaan ini memang ada hubungannya untuk pembangunan flyover Sitinjau Lawi. Ini tepat berada di sebelah jalan yang dilewati saat ini. Nah, sahabat Gumilang, mengingat jalur Sitinjau Lawi ini merupakan jalur yang ekstrim dan ini adalah jalan nasional penghubung dari daerah Pulau Jawa, Jambi, Sawah Lunto, Solo menuju ke Kota Padang. Ini adalah jalur utama yang harus dilalui untuk menuju Kota Padang. Jadi, ini beberapa tahun lalu pembangunan flyover Sitinjau Lawi ini sempat dibatalkan dan akhirnya alhamdulillah pembangunan ini kembali diusulkan ke pemerintah dan alhamdulillah saat ini disetujui
Dan kabarnya sebelum tahun 2025 ini sudah mulai peletakan batu pertama. Oke, terima kasih sahabat Gumilang sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini, mulai dari kawasan PT Semen Padang sampai di daerah Siti Jaulawi. Dan nanti kita akan update video terbaru atau kabar terbaru tentang pembangunan flyover Siti Jaulawi. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe video kita ini agar sahabat Gumilang tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan tentang pembangunan wisata alam, wisata kuliner yang ada di Sumatera Barat dan kota-kota lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.